Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Apa kabar semuanya para bunda-bunda? Kembali lagi bersama saya. Ini lanjutan video kemarin ya, karena ini masih di hari yang sama. Jadi ini saya mau rapihin teras depan pintu ini ya, yang samping kanan, karena ini berantakan banget. Dan ini wall foamnya itu mau diganti karena emang udah pada rusak juga ya. Ini juga sepatu sama sendal nih, raknya ini juga mau dibersihin, mau dirapihin. Dan saya mau pasang wall foam juga, itu mau diganti wall foamnya. Saya rapihin dulu. Ini helm juga banyak bergelantungan ya bun ya, karena hari ini mau ada acara nanti malamnya ya. Jadi mau saya rapihin dulu, dibersihin. Itu juga sisa semen yang bekas bangun kamar sebelah itu juga masih ada sisa, karena emang udah nggak dipakai, jadinya udah sampai keras ya, karena udah lama banget. Itu belum sempet digeserin karena lumayan juga ya, keras juga dia, berat setengahnya juga berat banget itu kalau menurut perempuan ya. Nanti biar digeserin sama pak suami. Dan ini saya rapihin dulu, dibersihin, atasnya dilepasin dulu ya semua wall foamnya ini, nanti baru disapu bawahnya. Kalau udah rapi baru tinggal pasang aja, karena masih ada sisa-sisa yang wall foam bekas pasang di kamar si teteh itu ya. Jadi ini saya dibantuin si teteh juga rapi-rapihinnya. Saya udah masak dari subuh itu ya bun ya. Ini lanjutan video kemarin yang saya masak dari subuh itu ya, karena emang saya mau rapihin teras ini juga, dan siangnya juga mau bikin snack box juga. Jadi saya masaknya pagi-pagi banget. Dan ini saya paku-pakunya juga bekas gantungan-gantungan berbagai macam, dan helm-helm juga saya lepasin. Jadi kalau udah rapi gini kan enak ya masangnya, udah rata gitu, nggak ada jendolan-jendolan lagi. Dan ini wall foamnya sisa yang di kamar si teteh itu saya pasang langsung aja ya, ditempel gitu. Biarpun ini bata hebelnya itu belum di plester gitu, tapi dia nempel banget ya bun ya. Dia itu rekatannya lumayan nempel. Yang penting permukaannya itu rata, biarpun ada semennya gitu, lem-lemnya gitu yang menonjol, nanti itu udah diratain, udah dipapas-papasin gitu ya. Jadi itu udah rata yang sebelumnya dipasang itu. Jadi ini tinggal pasang aja, pasangnya gampang banget kayak yang di kamarnya si teteh itu. Ini juga saya pasangnya sendirian. Si teteh juga lagi buang-buang sampahnya itu, bakar-bakarin. Jadi ini saya pasang dulu sendiri, karena sendiri juga gampang ya, nanti dibantuin si teteh. Dan ini hasilnya seperti ini, rapi ya bun ya. Maksudnya kelihatannya bersih gitu daripada yang sebelumnya. Ini mau dibersihin dulu, nanti malam itu mau ada acara juga kan, jadi malu kalau berantakan ya. Jadi biar kelihatan rapi aja, karena ada sisaan wall foam yang bekas kamar si teteh itu juga ya bun ya. Jadi nggak sia-sia ya, nggak mubazir, saya pasang di situ lebih rapi kelihatannya. Dan ini sepatu-sepatunya banyak banget, sepatu si AA itu ya, karena kalau dia udah beli yang lama itu nggak pernah dipakai lagi, jadi nanti mau dikasihin aja ke para pemuda itu, karena emang masih layak banget. Ada yang baru 2 kali pakai juga. Ini saya mau bersihin rak sepatunya, karena rak sepatu itu biarpun ini ya namanya sepatu, kadang bekas pakai juga tetap aja kotor ya, ngebul-ngebul gitu. Mau saya bersihin dulu biar kelihatan bersih lah ya. Dan rencananya saya tuh mau beli rak sepatu yang ketutup gitu ya bun ya, yang lebih kelihatan rapi dan gak acak-acakan gitu, dan yang lebih muat banyak. Tapi
belum ada budgetnya ya bun ya, nanti mungkin menyusul. Dan ini saya bersihin dulu, ini buat nanti sendal-sendal yang habis dipakai gitu ya bun ya. Nanti kalau yang sepatu-sepatu yang habis dicuci juga, nanti saya rencananya mau dibeliin yang rak tertutup gitu yang ada pintunya, biar kelihatan rapi. Karena emang di teras itu ada tempat duduk juga, jadi kalau terbuka banget itu kelihatannya nggak rapi ya bun ya, acak-acakan gitu. Dan kalau ada tamu juga rasanya kurang etis gitu ya bun ya, kalau banyak yang bekas pakai juga apa gitu, jadi takutnya kebauan gitu. Padahal kan ya emang nggak bau ya, cuman kan nggak pantas juga gitu ya. Ini saya habis kerja bakti sama si teteh kelaparan, karena emang ini udah masak yang dari subuh itu ya, yang dari konten sebelumnya. Jadi saya langsung makan aja. Ini yang saya bikin perkedel sama sop-sopan itu ya bun ya. Jadi saya tinggal makan karena udah siang juga, dan saya itu emang nggak makan dari pagi ya, maksudnya nggak sarapan gitu, cuman minum air putih aja. Dan ini cus langsung belanja kue-kue basah ya buat bikin snack boxnya. Ini saya beli sekitar buat 70 box lah ya, tapi ya dilebihin juga sih karena masakannya juga kue-kuenya enak-enak gitu ya bun ya. Dan ini saya sendirian aja, belum ada yang bantuin, dan si teteh juga capek juga kali ya habis nganterin bolak-balik itu ngambil kue-kue basah itu ya. Dan saya minta tolong sama neneknya anak-anak, minta tolong jemputin neneknya karena di rumah juga neneknya belum ngapa-ngapain ya, jadi suruh nemenin sini sekalian biar saya juga ada temen ngobrol, biar tambah rame gitu ya. Dan ini udah nyampe juga, alhamdulillah, jadi dibantuin sama nenek dan adik juga si teteh. Jadi kerjaannya bisa cepet karena nggak kerasa sambil ngerumpi aja ya, ngobrol, udah ngalor ngidul kemana-mana. Senang juga sih kalau ditemenin sama emak gini ya, jadi lebih seru. Kadang udah ngobrolnya kemana-mana. Pokoknya seru aja lah kalau sama orang tua gitu, apalagi sama saudara-saudara ya. Masih terasa hangat ya kalau masih ada orang tua gitu. Cuman kadang saya kalau udah kerja susah banget mau jenguk gitu ya. Lumayan juga sih, emang nggak terlalu jauh, tapi kalau kerja lembur terus kadang di rumah juga nggak masak gitu, sempet buat tidur aja, jadi nggak sempet buat nengokin orang tua gitu ya. Cuman kalau libur saya suka sempetin ke sono biarpun sebentar, tapi kadang niatnya sebentar, tapi ya gitulah kalau udah sama orang tua ya. Alhamdulillah ini udah mulai rapi ya, udah mulai keisi semua. Dan ini di luar juga udah mulai siap-siapin kursi-kursi gitu ya, sama anak-anak muda itu, sama pemuda-pemuda sini. Dan suami saya juga lagi siap-siapin. Dan ini udah rapi, udah malam, udah tinggal nunggu aja ya. Dan suami saya juga lagi beres-beresin ini sama pemuda sini juga, ada Pak RW juga. Ini udah posisinya udah sekitar habis isya ya. Dan para pemuda juga udah kumpul, cuman belum pada masuk gitu ya. Ini sebenarnya acara suami ya, saya cuman ikutin nyiapin aja karena ya dia kan lelaki ya, jadi nggak bisa nyiapin kalau masalah konsumsi kayak gitu, jadi urusannya perempuan, jadi saya yang siapin. Karena ini acaranya suami, acaranya para pemuda, dan ada ormas juga, jadi ini bukan dunia saya sebenarnya, tapi karena saya juga tuan rumah, jadi saya siapin dan saya ikut menyambut juga. Saya temenin suami saya. Jadi ini udah pada dateng juga ya, kader gini ya. Saya cuman bantuin siapin karena saya nggak tahu ya, nggak ngerti konsepnya nanti mau kayak gimana.
Karena saya sebagai tuan rumah yang baik, jadi saya siapin dan diusahakan sebaik mungkin dan serapi mungkin ya, karena kondisinya ya segini adanya aja, ya dibuat senyaman mungkin aja ya. Ini pemudanya juga udah pada datang sebenarnya. Mudah-mudahan mereka pada kompak ya, jadi biar bisa jadi pemuda yang lebih baik semuanya. Ini alhamdulillah udah pada datang juga dari ormas ya, saya nggak tahu ini apa gitu, jadi nanti buat kasih penyuluhan kali ya, jadi saya ikut nyambut sebelum pada datang. Dan ini kita hiburan dulu ya, ibunya itu karaokean dulu, dan ini pemudanya juga lumayan ya, jadi mereka pada ngumpul. Ini udah pada datang semua ya, dan udah sambutan gitu. Dan udah malam ya, ini udah sekitar 8:30 karena emang ada kendala di jalan ya, jadi agak terlambat. Dan alhamdulillah acaranya berjalan lancar, biarpun iproh gitu ya, sibuk dari pagi, tapi semuanya beres juga demi buat suami tercinta. Oke lah teman-teman semuanya, sampai sini dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan klik video ini. Semoga rezekinya dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum.